Halo, malam semua. Malam, Pak. Halo, Yo, Pak. Malam Pak. malam, Malam Pak. Pak. Malam, Pak. Yo, malam. Sebelumnya nanya dulu. Sebelumnya ada kelas ya? Kelasnya sampai jam berapa sih? 7.45, 7.50? Apa Pak? Sebelumnya ada kelas kan? Ada Pak. Sampai jam 6. Ah, 7.45 atau 7.50? Oke. 7.45 Pak. 7.45. Iya Pak, kalau di jadwal. Oh, mungkin yang lain masih pada lagi sibuk ya. Belum join semua nih. Sudahlah. Lewatkan sajalah. Oke. Jadi dari bahan kemarin yang saya sharing atau saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Atau udah dicoba? Udah dicoba, kemudian ada yang menemukan permasalahan? Ada Pak. Betul. Cari data itu gimana Pak? Loket. Loket kan Pak. Tapi kalau contohnya yang Oh, yang kamu tanyain kemarin ya? Tadi atau kemarin sih? tadi Pak. Oh, sorry, saya lagi di pesawat, jadi enggak tahu, enggak lanjutkan lagi, kelupaan. Ini baru selesai beres-beres. Apa sih tadi, Nupri? Jadi itu Cari. kayak Oh, ya kita kalau di form Bapak kemarin kan, kita kan select field-nya loh kan. Sel apa yang namanya? Sel kliknya kan kita kalau bisa kalau udah tekan langsung bisa edit Pak. Jadi contohnya satu form nih, saya satu form kan, saya pencet dulu, lalu saya passing datanya kan. Contohnya barang ini saya pencet, saya passing datanya. Nanti kayak ke form transaksi gitu, kita mau beli berapa gitu kan Pak. Lalu pas kita udah pencet, nanti itu kayak dari yang banyak yang kita beli itu nanti kita dikurangi dengan stok yang lama Pak. Jadi nanti kurangin dengan update. stok. Jadi nanti update stoknya gitu. Karena stoknya ada 100, kita beli 10 jadi 90 gitu. Oh, Nah, oh, masalahnya kan kalau saya gitu kan Pak, saya gitu kan. oh. Saya mau balikkan lagi, contohnya saya nggak jadi beli, saya cancel. Nah, balikkan datanya jadi semula gitu Pak. Ketika kamu melakukan penyimpanan, kan harusnya berarti kan kamu menyimpan, atau enggak? Nah, Atau apanya Pak? mengedit ya. Bukan ketika kamu tekan sebuah button atau mengklik isian yang ada di dalam text box itu, kalau kamu masukkan angka dia langsung mengurang, jangan seperti itu. Jadi kayak saya tekan button baru dia kurang gitu. Harusnya posisinya ketika dia melakukan penyimpanan, dia baru melakukan pengubahan atau pengeditan di dalam tabelnya, Nah, iya Pak, sehingga tapi lanjut Pak. sehingga pada saat kamu tekan cancel ya, datanya itu tidak perlu diutak-atik sama sekali, alias kamu tak perlu lari ke tabelnya gitu ya. Saya bingung sintaksnya sih Pak. Saya bingung cara kayak, berarti ini kayak pakai loket gitu juga Pak. Ke loket gimana? Suara saya kecil ya, sorry. Nah, Gini. Terus Enggak Pak, saya dapat gambarannya Pak. Cuma saya bingung cara ininya Pak. Kayak saya ini mau ngeditnya tuh kayak pakai indeksnya atau kan kalau yang dari yang kemarin kita kan klik fieldnya gitu Pak. Tapi kan ini di form lain gitu. Ini kan di form lain. Jadi kan sebenarnya saya passing datanya ke form lain. Dari form lain tuh nanti ada tabelnya, ada data source-nya tuh dari sana editnya gitu. Harusnya bisa Pak. Gitu. Enggak perlu.
Sebentar. Atau gini aja lah. Memang kebetulan hari ini sih kita masuk ke loket data sih. Maksudnya ke pencarian data, lalu data ditemukan nomor lain. Ya, itu pembahasan untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya kira saya harus memastikan dulu untuk teman-teman di sini udah sampai sejauh mana ya? Maksudnya untuk penyimpanan, pengeditan, dan penghapusannya udah selesaikah? Atau masih ada yang belum selesai? Karena kalau belum selesai saya gas terus, ya otomatis Anda bakal ketinggalan jauh. Edo Wardus. Nanti Anopri ya. Saya kira kita chat-chat pribadi aja lah ya. Edo Wardus ada? Ada Pak. Sudah sampai sejauh mana kah? Punya saya udah sampai simpan batal kalau nggak salah. Aha. Yang edit Pak yang belum Pak. Oke. Ada kesulitan nggak selama itu? Belum ada sih Pak. Cuma belum coba aja gitu. Oh, Yang editnya. kalau bisa dan boleh sih tolong cepat diberesin ya. Biar Iya, masuk Pak. materi berikutnya nggak tahu. Oke. Rencananya habis ini sih Pak, habis kuliah ini. Ya alhamdulillah. Makasih. Iya Pak. Jennifer first. Apa ya? Jennifer first. Veranda. Jennifer first veranda. Ada. Jenny. Jennifer. Jennifer. Ya, dicuekin. Hengki ada? Hengki. Ya, dicuekin lagi. Sabar ya Pak. Hati saya sih udah terluka sih. Chandra Suwandi. Ada Pak. Tes. Hilang suaranya. Udah. Gimana, Chan? Udah sampai mana? Yes. Tes ada. Saya baru itu Pak, sambungkan ke itu Pak, database-nya. Alamak. Masih jauh lah perjalanannya. Iya Pak, edit, tambah segala itu belum Pak. Oke lah, tolong cepat dikelarin juga lah ya. Iya Pak. Soalnya gini loh, kalau kalian ada masuk ke kelas offline, ya kita ada masuk itu sebenarnya lebih enak sih. Jadi posisi kalian udah sampai di mana bisa terpantau ya. Kalaupun nggak bisa saya pantau, mungkin teman-teman di Aslep tuh bisa bantu memantau. Saya kira banyak kesulitan sih selama kelas online untuk mata kuliah pemrograman. Ya, salah satunya mungkin di aplikasinya satu. Terus yang kedua ya kurangnya pengawasan. Jujur ngomong aja sih ya, kalau saya jadi mahasiswa, palingan saya juga bakal bertindak seperti beberapa teman Anda atau ya mungkin Anda juga. Selesai ya udah pulang. Bukan pulang sih ya, karena Anda mungkin di rumah atau ya mungkin di warung kopi atau kafe ya, atau mungkin yang lain masih ada kegiatan ya.
seperti kongko di tempat lain ya dan lain sebagainya, saya juga nggak bisa nyalahkan ya. Cuman ya kondisinya kalau semisalkan memang ada mata kuliah praktik ya seharusnya siap-siap juga untuk praktik sih ya, kalau menurut saya ya. Kalau Anda punya pendapat berbeda mungkin ketika sedang perkuliahan seperti ini Anda mampu mengingat apa yang pernah kita bahas atau dibahas di sini pada saat Anda selesai berkegiatan pulang rumah kemudian nyalain komputer bisa menuangkan memori Anda ya. Mungkin ada juga yang seperti itu mungkin ya. Tapi harapan saya sih lebih ke arah di mana Anda lebih aktif untuk mencoba ya. Ada beberapa teman yang memang aktif untuk mencoba dan ya tanyain aja ke mereka lah ya. Saya nggak pernah nolak apapun yang ditanyain mereka ataupun apa. Selalu saya ladenin sampai selesai juga. Ya. Saya kira itu cukup boleh saya beri apresiasi ya. Dan ya saya kira seharusnya sih seperti itu sih. Ya. Dan saya juga tak menyalahkan Anda yang bersikap pasif, enggak ya. Tapi setidaknya tolong diberesin sih. Karena begini, kalau Anda tak mengikuti materinya ya, karena saya nggak tahu dan saya nggak bisa mantau kegiatan Anda, maksudnya kegiatan kalian punya tugas itu, kalian punya pengkodingan atau apapun itu untuk pemrogramannya udah sampai sejauh mana ya, nggak bisa terpantau. Jadi solusi satu-satunya ya kalau semisalkan memang kita lagi perkuliahan ya saya minta tolong diikuti ya. Kemudian kalau punya waktu ya tolong diberesin sampai materinya selesai ya. Saya kira seperti itu aja dulu lah. Oke, yang belum selesai tolong diberesin ya. Karena kalau semisalkan terlalu lama ya saya kira Anda juga sendiri yang bakal bingung materi kedepannya itu seperti apa. Ya. Oke, kalau kemarin saya bahas mengenai penyimpanan data, pengeditan dan penghapusan data. Ya. Kalau masih kurang jelas itu materi pokoknya ada saya bikinkan video di YouTube dan Anda bisa cek sendiri. Ya. Kemudian untuk materi hari ini saya memang kejar ke yang namanya pencarian data. Ya. Pencarian data, kemudian kalau data sudah ditemukan, ya apa yang mau dilakukan? Ya, karena umumnya pada sifat semua pemrograman, ya pada dasarnya kita melakukan pencarian data, kemudian data ditemukan dan mau diapain? Cuman dalam bentuk ya mungkin yang agak-agak berbeda. Ya salah satunya form login. Ya kalau untuk form login sendiri, menurut Anda pribadi, ya itu tata cara kerjanya seperti apa? Ya mungkin ada beberapa teman yang mengkaitkannya dengan sebuah pengkodingan sederhana ya cukup kita tentukan Pak variabelnya A dan tentukan passwordnya B. Jadi dalam ketika harus melakukan pengecekan terhadap data yang hendak di login ya cukup cek nilai A dan nilai B-nya sama tidak ya. Kalau sama ya berarti dia bisa login, kalau tidak bisa ya. Konsepnya memang seperti itu, tapi dalam cara tata kerjanya atau cara kerjanya nggak seperti itu ya. Nah itu yang mungkin perlu kita bahas untuk materi hari ini ya. Jadi khusus memang hari ini saya mau ngomongin tentang form login dan saya jelaskan sedikit mengenai apa istilahnya ya. Saya jelasin mengenai logikanya ya. Yuk gas. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk form login. Saya contohkan dulu.
There are error. Nah, form login itu model form yang seperti apa ya? Basicnya sangat sederhana, ya kayak gini kan. Dan ini kan rata-rata Anda temukan di sebuah aplikasi di mana di muka aplikasi awal sebelum Anda bisa mengakses form atau sesuatu yang berada di dalamnya, Anda diminta untuk login terlebih dahulu, ya. Baik itu Instagram, Facebook, ya, WhatsApp dan lain sebagainya. Dan kebanyakan aplikasi sih memang pakai begini. Ya. Nah, untuk login sendiri sebenarnya cukup simpel. Yaitu Anda cuma perlu ya melakukan pengisian data yang ada seperti ini, password seperti ini, kemudian login. Kan? Nah, kalau semisalkan terjadi error atau terjadi kesalahan, maka dia akan memunculkan konfirmasi biasanya kayak gitu. Nah, kalau kayak gini ID tak ditemukan, kan? Atau begini, oh passwordnya salah, ya. Nah, ini dikarenakan apa? Nah, hal ini dikarenakan ketika Anda melakukan pengaksesan terhadap data yang ada di dalam, ya, kalau yang seperti ini, ya, berarti data awalnya ketika dicari itu tak ditemukan. Sehingga dengan gamplangnya ya saya bisa berikan konfirmasi ID tak ditemukan. Seperti ini. Nah, kalau misalkan data yang dicari itu ada seperti ini, ya, ini ya, tabelnya ini. Kalau data yang dicari ada, tapi yang berikutnya itu nggak ada, passwordnya salah, ya, berarti saya cuma perlu memberikan message box kayak begini, kan? Nah, dalam dalam sebuah form login apa sih yang terjadi di sana dan apa sih yang dilakukan di sana? Simple. Dia cuma melakukan pencarian terhadap ID yang Anda inputkan, ya. Setelah ID-nya dicari dan ditemukan, setelah itu dia tinggal menyamakan saya password yang ada di dalamnya. Udah. Kalau passwordnya salah, berarti password salah. Tapi kalau pada saat dia melakukan pencarian terhadap ID-nya tak ada atau salah, ya, berarti tinggal memunculkan konfirmasi pesan ID tidak ditemukan. Udah, selesai. Cuman kayak begitu doang. Simple sekali. Ya. Maka dari itu, untuk logikanya sebenarnya cukup simple sih. Pertama, Anda harus bisa melakukan pencarian atau mencari apa sih yang hendak Anda cari dalam tabel tersebut. Ya. Di sini saya contohkan, saya ambil sebuah edit box, ya, yang mana fungsi edit box di sini saya pakai untuk mencari data yang ada di sini deh. Ini lebih banyak. Ya. Jadi saya maunya cari kode barang. Ya, coba cari kode barang. Nah, untuk kode barangnya sendiri saya inputkan di sini, dan ketika saya klik button, ya kita lihat hasilnya itu seperti apa. Nah, untuk melakukan pencarian data, saya sangat simpel sekali ketika Anda sudah berhadapan dengan Ado. Ya. Ingat seperti yang saya jelaskan di pertemuan-pertemuan lalu, ya, apabila Anda sudah berhubungan dengan data yang ada di dalam database, ya, Anda tak perlu koneksikan ke Ado Connect. Anda tak perlu cari ke Ado Connection-nya. Anda tak perlu cari ke data source-nya, atau Anda tak perlu cari ke grid-nya. Yang selalu kita utak-atik itu ada di namanya Ado, ya, Ado table. Lalu di sana. Maka dari itu untuk perintahnya, ya, itu juga kita pakai dari Ado. Kalau dalam hal ini, ketika saya mau mengecek Ado table, berarti yang saya lakukan adalah saya panggil Ado tabelnya, ya. Setelah itu saya cari locate-nya. Locate itu fungsinya untuk menemukan, ya, menemukan apa yang hendak dicari itu ketika dia berada di dalam field. Ya. Nah, untuk sintaksnya locate kemudian nama fieldnya, ya. Kalau dalam hal ini, kayak saya pakai kode barang. Jadi saya panggil locate kode barang, ya, seperti ini. Setelah itu saya harus menyamakan sesuatu dengan
field tersebut. Nah, dalam hal ini berarti saya pakai edit satu teks ya. Setelah itu ini. Nah, seperti ini. Nah, fungsi ini ya, fungsi adotable locket ini ya. Ini untuk melakukan pencarian apa yang Anda inputkan pada teks di edit satu di field kode barang. Jadi kalau misalkan sekarang saya mau carinya di cari nama barangnya. Berarti yang saya lakukan itu adalah fieldnya saya ganti jadi nama barang. Nah, kayak begini. Karena di sini saya pakai kode barang ya, set aja kode barang. Nah, set jalankan. Sorry. Nah, fungsi locket itu kayak apa? Kayak begini. Contoh ya. Ini kan sudah pasti Anda tahu nih, barang ini tak ada nih, kodenya tak ada. Jadi ketika saya klik buttonnya, ya tidak terjadi apa-apa. Kan? Tapi kalau misalkan saya inputkan sebuah kode yang ada di dalamnya seperti ini, ketika saya search atau locket, nah, kalau Anda perhatikan tanda panah hitam ini, itu langsung larinya ke baris ini. Dan yang mana artinya apabila Anda memanggil field yang ada di dalam adotable tersebut, maka yang ditampilkan itu adalah field yang berada di baris ini semuanya. Ini. Kalau Anda mau panggil yang di atas, seperti ini, ya larinya ke sini. Dan baris ini yang akan dipanggil terus. Ya. Karena di posisi data itu berada di baris pada kode barang ini. Sehingga pada saat Anda memanggil yang namanya field by name atau field value, adotable field by name, ya, adotable field value, ya, maka data pada baris inilah yang akan dipanggil keluar, ya, akan ditampilkan. Ini ketika Anda melakukan pencarian di sini. Ya. Nah, fungsi locket adalah untuk merujuk atau mengarahkan ya, data itu menuju ke baris tersebut. Nah, kalau dengan cara seperti ini, ya, kalau Anda perhatikan, berarti saya kan bisa menemukan atau mencari data yang sudah ada di dalam tabel tersebut. Contoh, saya larinya ke sini nih awalnya. Saat saya set ini dan saya klik, dia kan lari ke sini. Berarti saya bisa menemukan kode barang yang ada di sini. Nah, sekarang kalau datanya sudah saya temukan, ya, selanjutnya terserah Anda. Data tersebut mau diapain? Ya, yang jadi pertanyaan berikutnya, ketika datanya sudah bisa saya temukan, datanya mau saya apain? Nah, kalau dalam form login atau ketika melakukan login, ya, ketika data tersebut ditemukan, yang akan saya lakukan itu adalah saya akan membandingkan isian berikutnya atau passwordnya dengan password yang ada di dalam tabel. Ya, nah, sekarang kita ganti. Kalau tadi serangnya kan ke tabel barang ya, sekarang kita serangnya ke tabel ini. Kita tambahkan satu edit box lagi. Dan edit 2 ini fungsinya untuk mengisi password. Ya. Sekarang larinya ke sini. Ya. ID login. Adotable login. ID login. Nah, seperti ini. Teks dulu. Susi. Nah, berarti bisa dipanggil. Dan datanya bisa ditemukan. Kalau Anda lihat sesuai pergerakan tabelnya. Nah, sekarang ketika Susi sudah ditemukan, dia mau diapain? Datanya mau diapain? Ya, datanya mau diapain? Nah, kalau dalam logikanya form login, berarti ketika Anda mengisi ini dan ini, ya, ketika Anda mengisi ini, ya, data tersebut ditemukan, apakah Anda akan membandingkan ini dengan yang di dalamnya lagi? Enggak perlu.
Karena ketika dia temukan berarti datanya sudah ada. Yang perlu dibandingkan berikutnya saya kira cuma passwordnya aja. Sehingga dilakukan berikutnya adalah saya akan bandingkan isi yang ada di sini dengan password yang ada di field di tabel login. Saya akan bandingkan data yang ada di sana. Sehingga dalam bentuk pengkodingannya ya akan kita ubah sedikit. Jadi begini. If ada tabel login locate ya, dan ditemukan ya, then yang akan dilakukan berikutnya itu adalah kita bandingkan ya by name-nya. Saya bawa udah ada nilainya dengan edit dua teks. Ya. Kalau ternyata true nilainya atau benar, maka kita panggil sebuah message box yang menunjukkan Anda boleh login. Tapi kalau tidak ada, ya, maka berikan sebuah message box passwordnya salah. Seperti ini. Sehingga kalau kita jalankan, ya, kalau datanya ada, kalau datanya tak ada, tes dulu yang datanya tak ada. Nah, tak muncul apa-apa karena memang tidak kita proteksi. Kita cuma set ketika ininya sama atau ada isinya di ID login. Nah, sekarang kalau kita set yang passwordnya ada, ya sama, tidak terjadi apa-apa juga. Karena dari sisi pengkodingan, dia cuma melakukan pengecekan apabila ID loginnya benar. Nah, sekarang kita tes. Yang ID loginnya itu ada. Andi. Ya. Nah, ketika saya klik saya set ID loginnya ada, tapi passwordnya salah. Nah, ketika kita klik, Anda lihat tanda panahnya juga berubah tempat. Dia akan berubah tempat dulu, karena dia akan cek dulu, ada atau tidak. Nah, ketika ada, dia akan set, dan dia akan lakukan pengecekan. Ya. Apakah edit 2 di sini, yang Budi ini, nilainya sama dengan yang ada di sini. Anda lihat meskipun ada Budi di sini, tapi karena dia bukan merujuk ke data yang ada di sana, ya, maka dari itu dia tidak bisa menyamakan isian di sini dengan yang ini. Karena beda. Andi oke dengan Budi itu kan tak sama. Sehingga memunculkan konfirmasi password salah yang ini. Tapi kalau semisalkan dia benar, maka Andi oke. Yang seperti ini muncul konfirmasi Anda boleh login. Ya, Anda boleh login. Nah, sesimpel itulah cara untuk melakukan pengecekan dan pencarian data. Ya, ketika data bisa Anda temukan, Anda mau ngapain sih? Anda mau apakan data tersebut? Nah, kalau dari sisi form login, berarti kan ketika data ditemukan, ya, data tersebut akan saya bandingkan dengan isian berikutnya. Nah, kalau dari sisi pencarian data barang, ya, ketika hendak melakukan pengisian terhadap sebuah form transaksi, ya saya lupa nama barangnya, tapi saya tahu nomor kode. Saya tinggal inputkan kodenya, tetap. Ketika saya search atau temukan, ya, maka saya akan melakukan apa? Paling saya display. Berarti ketika saya temukan, semua data yang ada di dalam tabel tersebut, saya tampilkan. Bisa juga seperti itu. Jadi nggak melulu harus dibandingkan. Ya. Nah, kuncinya kalau Anda melakukan pengkodingan untuk database, ya, Anda harus bisa search dulu. Anda harus bisa temukan dulu datanya. Kalau datanya sudah ketemu, dia mau diapain? Nah, itu yang menjadi persoalan berikutnya. Itu yang mesti Anda logikakan. Ya. Nah, kalau ini udah clear, ya, berarti kan apabila mau dijadikan sebuah form login, sebenarnya cukup simple. Anda cuma perlu tambahkan label, ya.
Dan ketika menggunakan form login, sebenarnya biasanya tabel itu tak perlu ditampilkan. Field ini kita set ganteng sedikit, password karakter, si bintang. Hingga saat dijalankan, ya hasilnya kayak begini. Andi, oke. Anda boleh login, oke. Passwordnya salah, dan seterusnya. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelaskah? Ada yang mau ditanyakan? Sesimpel ini ya. Ya memang namanya pengkodingan tuh sebenarnya simpel. Yang repot itu logikanya. Anda mau ngapain sih dengan data yang ada di dalam sana? Anda mau set dia seperti apa? Nah, itu yang saya kira agak susah untuk dibuat. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas kah? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau yang harga tuh bisa pakai nominal ini nggak, Pak? Apa? Mata uang, Pak? Ini, Iya, Pak. mau di set nominal mata uang ya? Iya, bisa nggak, Pak? Seharusnya sih bisa. Harus saya coba cek dulu ya. Harga. Biasanya tuh ada input mas. Oke, sini nggak ada deh. Coba saya cek dulu nanti ya Pak ya. Kalau ada dan bisa saya infokan. Baik, Pak. Pak Bening ya. Siapa? Oke, yang lain? Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, tak ada ya. Saya kira cukup jelas. Saya kira ini boleh Anda bikinkan di sebuah form, kemudian ditambahkan dalam project Anda ya. Kalau semisalkan dia bisa dan berhasil login ya, saya kira bisa dilanjutkan ke form barang atau form utama dan lain sebagainya. Oke, saya tes dulu. Ada satu form lagi. Form apa ya? Oh ya ini. Form 4. Mudah-mudahan bisa jalan. Form 4. Nah, ini juga jalan ceritanya kurang lebih sama ya. Nah, dalam form ini ID transaksi kan seharusnya terinput secara otomatis. Kemudian untuk kode barang, nah untuk barang yang ada di sini kadang-kadang kan kelupaan nih. Nah, ketika lupa ya saya tak bisa menginputkan nama barang atau harganya dan lain sebagainya. Maka yang akan saya lakukan itu biasanya dan ini biasa ada di dalam form transaksi ya. Kita browse ya muncul kan ini kan. Saya pilih ya. Tuh. Dan saya pilih, setelah saya pilih Anda lihat ini kan muncul di sini. Dan ketika saya klik send, jadi terkirim ke sini. Dan setelah saya kirim di sini, saya oke kan, nah, dia muncul. Menurut Anda kira-kira logikanya itu seperti apa? Ada yang punya ide? Ada yang kepikiran? Barangkali. Berarti kan dia pakai ada tabel barang kan Pak di sini. Jadi dia loket dulu apa kodenya. Dia loket kodenya baru bisa dapat ininya apa nama barang sama harganya. Ya, sesimpel itu. Kan? Jadi semisalkan kayak browse di sini kan, saya pilih di form ini, ya.
Soalnya sangat simpel sekali. Yang terjadi di sana bukan saya mengirimkan data yang di grid ini, saya bukan mengirimkan data yang ada di ado tabelnya, bukan. Yang saya kirimkan itu adalah nilai atau value atau teks yang terdapat di edit ini, saya kirimkan ke form ini. Nah, ke form sini. Tentunya kedua form harus bisa saling terhubung. Dan ketika saya send, dia kan masuk ke sini. Kan? Dan ketika saya oke kan, ya, saya pada saat saya oke kan, dia melakukan pencarian data yang ada di dalam apa namanya, yang ada di dalam tabel barang, ya. Dia mencari data yang ada di dalam tabel barang, kemudian dia menyamakan kode barangnya. Nah, kalau ditemukan, maka dia akan memunculkan data di sini, nama barang dan harga dikeluarin aja. Tuh, kayak begini. Cuman sesimpel itu. Makanya saya bilang tadi, pertama pada saat Anda mengutak-atik yang namanya pengkodingan, ketika berhubungan dengan database ya, basicnya Anda harus bisa menemukan atau mencari data dulu. Kalau sudah ditemukan, data tersebut mau diapain, baru Anda pikirkan logikanya. Ya. Nah, salah satunya ya kurang lebih seperti ini. Kalau dilihat kan mungkin cukup ribet nih, ya, browse ya. Habis browse, saya pilih ini, saya send lagi balik ke sini. Baru saya bisa cek nama barang dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tak ada, saya kira bisa Anda coba praktikin dulu ya. Kalau memang ada kesulitan, bisa ditanyain atau dikonfirmasi di WhatsApp. Ya. Ini, karena saya tadi di kelas awal, saya juga kepikiran, apa mungkin gara-gara saya ngomongnya tuh terlalu panjang, terlalu banyak, ya, sehingga Anda kehabisan waktu untuk melakukan praktik. Saya kira seperti itukah. Ya. Maka dari itu mungkin perlu saya batasi, saya ngomong-ngomongnya itu cukup sampai setengah jam, lalu sisa setengah jam bisa Anda praktikin. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tak ada yang mau ditanyakan, silakan dicoba. Tentunya mic-nya saya off-kan dulu dah. Pak, saya boleh nanya, Pak? Ya, Bruno. Mau tanya itu gimana ya caranya biar bisa dari form 5 tadi itu kan dia datanya itu bisa terhubung ke form 4 tuh gimana ya caranya, Pak? Tinggal dikirim aja sih. Ini ya. Iya, Ini dia kan kan beda formnya. saya klik, saya send, tuh masuk ke sini kan. Mm-mm. Soalnya simple sih. Jadi untuk form 5-nya info barang, ini ya. Di pengkodingannya saya cuma perlu panggil form, nama form 4 tersebut. Kemudian saya cari edit text-nya. Ya. Nah, saya samakan dengan edit text yang ada di form 5 ini. Tuh. Jadi saya kirimkan ya, kirimkan ke form 4 data dari edit satu teks. Cuman itu aja. Dan isi coding di form ini cuma kayak begini doang. Oke, makasih, Pak. Yang lain? Kalau tak ada silakan dicoba ya. Nopri jangan leave dulu, Nopri. Silakan dicoba praktikin. Yang mau leave aja dulu, nggak apa-apa. Nopri. Flow. Ya, silakan. Tadi ada yang mau dibahas nih. Saya share screen juga.
Saya coba dulu lah, Pak. Nanti saya ini. Oh, Ada dapat ya udah. gambaran juga. Hah? Apa? Udah dapat gambarannya ya? Ah, Oke, oke.